Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembelajaran Al-Qur'an tahsin metode umi ya, yang kemarin dipaparkan oleh Ustadz Tamid. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan Al-Fatihah ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah, kita telah membaca surah Al-Fatihah ya. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini tadi kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan ilmu kita semua. Materi kali ini saya akan membahas tentang Fawatihus Suwar ya, ayat-ayat pembuka di dalam Al-Quran, yang mana dalam pembacaan ayat ini kadang ada orang yang salah membacanya, ada orang yang belum tahu cara membacanya, karena Fawatihus Suwar ini termasuk ayat yang sangat unik ya di dalam Al-Quran. Hanya ada 3 huruf, bahkan 1 huruf di dalam Al-Quran itu 1 ayatnya. Nah, makanya hari ini kita akan bahas sama-sama. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menjadi ilmu pengetahuan buat hadirin semuanya. Sebelum kita mulai mempraktekkan Fawatihus Suwar, dalam Fawatihus Suwar itu hanya ada 2 harokat ya. Yang pertama harokat fathah berdiri atau fathah panjang ya. Yang kedua harokat coret panjang gitu. Nah, cara membaca fathah berdiri atau fathah panjang ya, dibaca 1 alif atau 1 ayunan ya. 1 alif atau 1 ayunan. Contohnya Toha. Nah, seperti itu. Yang kedua ya, yang kedua coret panjang, cara membacanya dibaca 2 alif atau 2 ayunan. Contohnya Nun, Qaf. Jadi semuanya sama. Membaca Fawatihus Suwar itu hanya ada dua harokat itu. Kalau tidak fathah panjang berarti coret panjang. Ada juga yang digabung, ada fathah panjang dan juga coret panjang. Seperti apa? Yasin. Nah, seperti itu. Mari kita lanjut mempraktekkan Fawatihus Suwar yang lainnya.
Baik ya, fawatihus suwar. Misalkan di surah Maryam. Surah Maryam ayat 1 ya, fawatihus suwar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Nah, Fawatihus Suwar itu ayat yang sangat unik sekali gitu. Karena hanya Allah lah yang mengetahui maknanya, hanya Allah lah yang mengetahui artinya. Sehingga kadang banyak orang yang bertanya, apa ayat artinya apa gitu, ayat yang hanya kaf ha ya ain sad. Terus apa artinya ayat yang hanya alif lam mim? Bahkan ada ayat yang hanya satu huruf, misalkan qaf nun. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara pembacaannya. Cara membacanya, bukan apa makna dari Fawatihus Suwar ini ya. Baik, di Al-Qur'an ada banyak Fawatihus Suwar ya. Saya akan bacakan cara membacanya. Dimulai dari Fawatihus Suwar huruf nun, yang ayat dalam satu ayat itu hanya satu huruf saja ya. Saya contohkan pembacaannya, nun ya. Lalu yang kedua ada satu ayat juga. Nah, satu ayat ini hanya satu huruf saja. Yang kedua adalah qaf. Terus yang ketiga ya, masih sama, hanya satu ayat tapi satu huruf. Apa? Shad ya. Baik, itu yang satu huruf. Sekarang kita berlanjut ke Fawatihus Suwar yang satu ayatnya itu dua huruf ya. Ini ayat yang sangat fenomenal ya di lingkungan kita. Ayat yang sering dibaca ketika malam Jumat, ketika ada syukuran ya. Ini surat apa? Surah Yasin ya. Cara membacanya bagaimana? Yasin ya. Bagaimana sekali lagi? Yasin. Oke. Nah, setelah Yasin ya, setelah Yasin ada yang kedua ya, Fawatihus Suwar dalam satu ayatnya dua huruf. Yang kedua adalah Hamim ya. Jadi bukan hama bacanya, bukan hama, bukan yasa ya, atau bukan na, bukan ko, bukan so gitu, tetapi tadi seperti tadi membacanya. Lalu yang ketiga, yang dua huruf itu adalah tosin ya, bukan tosa gitu, tapi membacanya tosin. Baik, kita berlanjut ke Fawatihus Suwar yang tiga huruf ya. Nah, diantaranya surah yang sering dibaca paling awal setelah surah Al-Fatihah ya, yaitu surah Al-Baqarah. Nah, di surah Al-Baqarah pasti kita sudah hafal gitu kan, karena sering membaca, sering mendengar, jadi tidak mungkin salah dalam membacanya. Alif lam mim. Itu seperti itu membacanya. Lalu yang kedua ada Fawatihus Suwar itu ada yang tiga huruf. Yang kedua yaitu alif lam ra ya, bukan a la ro, tetapi alif lam ra. Oke, itu. Sekarang kita yang tiga huruf yang ketiga ya. Yang ketiga ada
Alif lam mim ra. Bukan 3 huruf tetapi 4 huruf ya. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Itu ya. Diperhatikan supaya ketika kita tadarus di bulan suci ini, ketika kita belajar Al-Quran di bulan suci ini, kita membacanya ada perubahan gitu. Jangan sampai kita ini sering membaca Al-Quran, kita ingin menjadi sahabat Al-Quran, tetapi kita salah dalam membaca Fawatihus Suwar gitu. Lalu yang selanjutnya ada Alif lam mim sad ya. Sadnya harus harus memantul ujungnya. Alif lam mim sad. Oke, baik. Yang berikutnya ya, yang berikutnya 3 huruf. Ain sin qaf ya, bukan ain sin qaf atau a sa qa, tetapi ain sin qaf. Itu ya. Paham semuanya? Ya, mudah-mudahan semuanya paham di rumah. Sekarang ada yang 2 huruf juga nih. Apa? Toha. Gitu, di surah Toha. Toha ya. Itu pasti semuanya sudah bisa membacanya. Nah, yang terakhir ini tadi yang di surah Maryam. Yang di surah Maryam yang ada 5 huruf ya. Yang lumayan panjang ini, Fawatihus Suwar yang ada 5 huruf ya. Cara membacanya diperhatikan. Jangan sampai kita salah membaca Al-Quran di saat membaca ayat Fawatihus Suwar ya. Kaf ha ya ain sad ya. Baik. Alhamdulillah, Fawatihus Suwar yang ada di dalam Al-Quran telah saya bacakan, telah saya contohkan. Mudah-mudahan hadirin semua bisa mempraktekkan di rumahnya masing-masing, sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam membaca Fawatihus Suwar ya. Belajar Al-Quran itu tidak akan ada selesainya. Belajar Al-Quran itu tidak akan ada berhentinya. Sampai kapanpun pasti akan ada terus kekurangan dalam diri kita. Karena Al-Quran itu harus selalu dibaca. Ketika selalu dibaca, maka kita akan banyak mengetahui kekurangan kita ya dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, belajar Al-Quran dengan terus-menerus, tadarus dengan terus-menerus, menghafal Al-Quran dengan terus-menerus akan membuat diri kita semakin semakin ingin terus giat belajar tentang Al-Quran ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.